Kita tuh bolak-balik dari dulu ngomong tentang, oh perlu keterwakilan perempuan yang lebih banyak dalam politik. Tapi ujung-ujungnya itu tuh cuman jadi sekedar syarat atau sekedar deret angka aja gitu. Di sisi lain juga memang yang ini menarik banget datanya LIPI, perempuan yang masuk di politik tadi banyak yang hebat gitu ya, yang memang berjuang dari bawah itu banyak. Tapi yang paling banyak kalau kita bicara statistik itu either dia artis atau dia emang punya kaitan dengan politisi yang sudah jadi mapan. Pas billboard gue naik, terus orang-orangnya pada tanya, itu Dara, itu anaknya siapa ya? Gue ada di sebuah meeting politik gitu ya, diperkenalkan sebagai Zelda ini gitu ya. Kemudian jadi dari 257 juta penduduk Indonesia, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sebetulnya hampir berbanding sama atau 50-50. Tapi jumlah keterwakilan perempuan Indonesia di politik justru jauh lebih kecil dibanding negara lain. Kenapa ini bisa terjadi dan kenapa keterwakilan perempuan dalam politik itu jadi penting dan menjadi sesuatu yang harus kita capai? Hari ini kita akan ngobrol bersama Dara Nasution, political strategist. Saya Zelda Savitri, ini The Female Politicast. Dara, welcome. Thank you udah datang ke sini. Thank you Mbak Zelda udah ngundang. Lo tuh dulu pernah nyalek ya? Pernah 2019 gitu. Okay. Berarti waktu itu gue masih 23 tahun gitu. Tapi sekarang gue nggak nyalek, gue lebih bantu di belakang layar. Berarti lo bisa punya dua perspektif nih soal Yes. keperempuanan dalam politik. Tapi gini ya, kita tuh bolak-balik dari dulu ngomong tentang oh perlu keterwakilan perempuan yang lebih banyak dalam politik. Tapi ujung-ujungnya itu tuh cuman jadi sekedar syarat atau sekedar deret angka aja gitu. Jadi itu nggak pernah substantif. Menurut lo gimana? Iya, jadi emang kalau ngomongin keterwakilan itu kan ada dua ya, yang deskriptif sama substantif. Deskriptif exactly yang Mbak Zelda bilang gitu, hanya angka, yang penting 30 gitu. Yang itu pun ternyata di pemilu kali ini dari 18 partai nggak semuanya loh. 30 gitu kan. Nah yang kedua ada yang lebih substantif, itu bagaimana sebenarnya keterwakilan itu ya benar-benar sesuai dengan outcome yang mau dicapai gitu. Apakah policy-nya nanti kebijakannya itu ramah terhadap perempuan dan mendukung kepentingan perempuan atau enggak. Memang masih ada gap tuh di antara dua hal ini. Jadi ya masalahnya mungkin karena perempuan itu sendiri kan tidak selalu langsung lahir punya perspektif gender ya kan. Jadi akan selalu kayaknya ya ada gap gitu antara yang kepilih dan perspektif gendernya belum mengejar gitu. Di sisi lain kan sebenarnya aturan 30% perempuan ini ada di undang-undang sebagai persyaratan parpol supaya kandidat atau calonnya ada gitu. Nah pada akhirnya ya banyak partai politik yang masih melihat ini ya sebagai persyaratan asal perempuan. Jadi mungkin banyak yang anaknya siapa gitu ya, atau istrinya, atau yang penting perempuan gitu, tanpa mungkin ada pembekalan yang lebih serius gitu. Jadi memang belum ideal. Dengan kondisi masyarakat kita yang patriarkis begini, juga pun ada perjuangan untuk menaikkan keterwakilan perempuan dalam politik, tapi akhirnya jadi cuma gimmick, masih worth it nggak untuk meneruskan punya ini? Itu gini, kalau saya ngelihatnya memang tadi ya banyak masalahnya yang akhirnya hanya perempuan aja nggak punya perspektif gender. Tapi di sisi lain kita bayangkan perempuan politisi perempuan hebat sekarang deh di parlemen, bukannya nggak ada juga, ada beberapa gitu dari berbagai partai. Misalnya Golkar ada Mbak Mutia Hafid, Ibu Hetifah, Ibu Nurul gitu. Terus juga dari PDIP ada Ibu Diah Pitaloka yang memperjuangkan. Ketua DPR juga perempuan. Iya, Ketua DPR juga perempuan. Terus dari Nasdem dulu ada Mbak Irma gitu kan. Ada banyak sebenarnya perempuan-perempuan yang juga perform gitu. Nah yang jadi pertanyaan adalah apakah perempuan-perempuan hebat yang kita lihat hari ini ada di sana kalau kita nggak punya aturan ini? Bisa jadi nggak loh, bisa jadi kalau kita nggak punya aturan 30% ini, in the first place perempuan-perempuan hebat yang kita lihat sekarang itu nggak bisa ada di sana, ya kan? Karena bahkan mereka nggak dilirik sama sekali atau nggak punya kesempatan. Jadi dengan kata lain saya sih melihat si aturan 30% ini masih penting gitu ya, karena mereka itu dari sekian banyak perempuan ada juga loh yang oke dan perform untuk sampai di sana. Dan kalau misalnya itu di scrap
totally dihilangkan lagi, mungkin kita nggak akan ngelihat ada perempuan yang hebat. Cuman yang jadi masalah adalah penguatan kaderisasi dan capacity buildingnya kan dari partai politik, gimana pada akhirnya partai politik ini talent scoutingnya serius, nyari perempuan-perempuan yang memang mau dikirim sebagai caleg itu di ballot atau kertas suara itu benar-benar yang bagus gitu. Dan yang sudah terpilih, ayo dong dikasih pembekalan perspektif gender juga gitu. Jadi kalau menurut saya gitu sih, nggak fair juga kalau kita merasa karena kondisinya belum ideal, perempuannya belum berperspektif gender, lalu aturannya kita ubah lagi gitu. Oke. Nah, tapi gini, kita bicara soal perspektif gender sekarang. Yang kita butuhkan itu lebih banyak perempuan dalam politik atau perspektif gender yang lebih baik untuk masyarakat secara umum? Ya, ini juga pertanyaan menarik ya. Apakah semua perempuan berperspektif gender? Tentu saja enggak. Kita tahu misalnya kalau yang belajar teori feminis ada namanya internalized sexism, di mana perempuannya sendiri gitu kan yang malah jadi punya pikiran yang nggak baik ke perempuan, malah lebih julid kalau kata ini ya anak sekarang gitu, atau ke juga kepada perempuan. dirinya sendiri. Atau kepada dirinya sendiri, exactly. Jadi suka banding-bandingin dan lain-lain. Nah, balik ke pertanyaan itu, berarti kan yang penting sebenarnya itu perspektif gendernya yang harus dimiliki oleh laki-laki dan perempuan yang masuk ke parlemen sebenarnya. Tapi selain itu, balik ke obrolan kita di awal, apakah perempuannya harus juga masuk di sana? Kalau menurut saya ini ada fungsi role model juga sih Mbak. Jadi buat saya yang pernah nyalek gitu ya, jujur saya tuh terinspirasi karena ngelihat banyak loh perempuan-perempuan hebat yang udah ada di DPR gitu. Saya lumayan ngefans sama beberapa dan kayak bisa nih ke DPR gara-gara mereka. Jadi kalau mungkin tiba-tiba gitu ya yang ada di parlemen itu laki-laki semua, mungkin saya juga nggak akan pernah kepikiran tuh untuk akhirnya memberanikan diri untuk nyalek pada waktu itu. Jadi fungsi perempuan masuk sana itu untuk role model masih penting, because we cannot be what we cannot see kan gitu. Tapi yang harus diperbaiki balik lagi, apakah perempuan yang sudah ada di sana akhirnya punya perspektif gender? Karena kalau misalnya perempuannya udah nyampe sana tapi sama aja. Atau 2020 kan kita punya case RUU ketahanan keluarga. Dan itu tuh akhirnya ditolak ya, alhamdulillah. Tapi kita lihat di situ itu pengusulnya kebanyakan perempuan. Dan di situ sangat-sangat jelas bagaimana patriarkisnya pada waktu itu, role antara suami dan istri itu kan sangat-sangat ajek gitu kan. Istri harus bertanggung jawab mengurus rumah tangga, suami cari nafkah, gimana sama keluarga yang single parent misalnya. Nah itu diusung oleh perempuan loh pada waktu itu kan. Jadi kalau misalnya yang masuk ke sana juga gak berkualitas, anak-anak perempuan yang tadinya mau jadi politisi juga kayak, masa sih kita jadi kayak gitu kan. Jangan sampai jadi backlash juga gitu. Karena gini, ada kasus case tadi yang menarik ya. Jadi keterwakilan perempuan tertinggi di dalam politik itu ada di Rwanda 47 kalau nggak salah ya. Tapi ternyata ketika dilihat lebih jauh, gender equality itu bukan hanya sekedar punya perempuan lebih banyak di tempat-tempat pembuat kebijakan. Karena faktanya di Rwanda itu justru kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu masih sangat banyak dan tidak bisa terselesaikan juga gitu. Betul. Jadi kalau case Rwanda itu pada akhirnya banyak perempuan yang masuk justru punya afiliasi politik ke patron-patron yang pada akhirnya dia tuh jadi proxy untuk memperjuangkan kepentingan yang bukan perempuan gitu kan, kepentingan laki-laki dan lain-lain. Jadi memang harus perspektif gendernya bagus. Dan ini masuk ke topik lain, yaitu soal bagaimana laki-laki juga sebenarnya harus menjadi ally ya, atau menjadi teman berjuangnya perempuan gitu, untuk juga memperhatikan isu-isu yang ramah terhadap perempuan. Soal perspektif gender ini kan bukan soal instan ya, nggak bisa kita kemudian memasukkan orang ke satu seminar gitu ya untuk gender sensitivity gitu, terus kemudian dia akan keluar menjadi lebih ramah terhadap perempuan atau punya perspektif gender yang lebih baik. Tapi ini kan menahun dan banyak faktor penentunya itu ada di keluarga sebetulnya. Betul. Asuh Pola kecil, asuh, bagaimana relasi antara bapak ibunya dan lain sebagainya. Apakah artinya kita harus menunggu sampai generasi yang mendatang untuk bisa punya penyelesaian somehow tentang masalah ini, atau ini bisa sekarang?
soal perspektif gender yang lebih baik? Kalau saya sih melihatnya menarik ya, di 5 tahun belakangan ini saya ngelihat banyak tokoh-tokoh feminis yang juga melakukan edukasi dari sosial media. Kayak misalnya Mbak Kalis Mardiasih itu teman saya juga, dan beliau itu kan sangat-sangat konsisten gitu mendakwahkan perspektif gender secara keislaman, dan itu dia followersnya banyak, dia nulis buku dan lain-lain. Jadi dan ada banyak tokoh-tokoh lain juga sebenarnya, Mbak Tunggal juga. Jadi menurut saya dengan adanya teknologi sosial media kayaknya ada counter tambahan gitu ya, force tambahan lah selain keluarga yang bisa jadi sumber edukasi buat generasi sekarang. Kalau aku sih melihatnya anak-anak sekarang itu Gen Z ya, itu kayaknya udah lebih punya sensitivity sih, karena mereka tuh kan lebih inklusif, bahkan mereka untuk isu-isu tertentu, boykot dan segala macam tuh mereka kayaknya lebih aware karena emang udah hidupnya tuh di sosmed dan mereka lebih aware dengan berbagai isu. Jadi kalau menurutku sih sekarang udah banyak sarananya ya untuk bagaimana anak-anak generasi yang baru ini belajar. Tapi tentu saja kan kalau kita ngomongin medsos gitu kesannya kadang-kadang elitis ya kan, hanya ngomongin yang perkotaan. Nah masalahnya memang bagaimana ini bisa menjangkau seluruh Indonesia, karena Indonesia kan gede banget kan, sampai di grassroots. Nah sekolah sih, peran sekolah, pendidikan aja kan gak mata tapi kan gitu. Exactly. Jadi ya bagaimana di sekolah kita kan sekarang udah punya RUU PKS itu kan bikin ada komite kan anti kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Nah menurut saya itu salah satu langkah awal yang bagus gitu untuk mulai ada conversation soal inilah di lingkungan pendidikan. Betul. Itu bisa jadi langkah awal. Tapi kan gini, undang-undang itu kan hanya sekedar peraturan tertulis ya. Bagaimana dia akan berlaku dan bagaimana dia akan memberikan dampak pada masyarakat itu tergantung dari pelaksananya. Yang mana apabila undang-undang ini dibuat dengan perspektif gender yang baik, tapi dilaksanakan tidak dengan perspektif gender yang baik, maka akan sama aja jadinya. Iya, betul. Itu saya pernah dengar kisah juga bagaimana memang para petugas di lapangannya yang harusnya juga punya sensitivitas itu ternyata belum juga gitu, belum bisa melaksanakan si peraturan ini dengan baik karena ya perspektif gendernya mungkin juga belum ada di level itu. Kayak misalnya menangani laporan ke polisi ya itu kan ya butuh balik lagi pelatihan dan lain-lain, dan mungkin kalau kita punya 1-2 champion di tiap universitas atau di tiap sekolah itu bisa menjadi ini ya pioneer lah di dalam lembaganya masing-masing gitu. Tapi ya still long way to go gitu. Iya. Tapi gue setuju sih di Gen Z ini kayaknya ada harapan. Karena aku ngelihatnya mereka juga lebih aware tuh soal. Iya banget. Karena menurut gue gini, ketika kita bicara gender equality dan perspektif gender dan kita masih mendikotomikan antara laki-laki dan perempuan, maka kita belum ada di situ gitu. Karena harusnya ini kan sudah jadi beyond gitu kan. Di sebuah ekosistem, it doesn't matter anymore whether you're a male or a female gitu loh. Yang penting lo fight for equality. Yang penting apakah kinerja, apakah apa gitu. Yang ketika gender itu sudah tidak lagi diperbincangkan gitu, maka disitulah artinya kita udah berhasil ya. Iya. Setuju sih. Jadi kayak gini, kita juga kan nggak mau. Saya jujur saya nggak mau milih misalnya nanti 2024 ya, pilih caleg perempuan cuman gara-gara dia perempuan. Nah, I don't want that gitu loh. I don't want that gitu. Sama aja kan kayak milih anak muda just because dia anak muda gitu. Jadi memang ketika kita mengevaluasi itu set of indicatornya emang harus jelas juga kita mau cari apa, dan itu harus fair ada di laki-laki dan di perempuan juga gitu. Itu sih. Cuman gini, kalau kita bicara keterwakilan perempuan yang masih juga belum banyak, kita harus bisa menerima bahwa memang politik ini bukan dunia yang ramah terhadap perempuan. Jangankan terhadap perempuan, terhadap laki-laki aja juga nggak ramah. Jadi ramahnya ke siapa dong? Jadi kayak kalau aku ngerasa ya politik itu adalah ya emang not for everyone. Even for laki-laki aja dia nggak ramah kan. It's ya beda gitu cara kerjanya. Tapi misalnya buat orang yang udah ada di dalam and they make it. Nggak masalah dia laki-laki atau perempuan, itu artinya dia bisa gitu. Menurut lo gitu? Iya, kayak maksudnya gini, yang maksudnya menurut gue itu kalau politik itu kan
emang beda dengan lo misalnya kerja jadi karyawan gitu. Ya. Jadi karyawan kan lo mungkin diseleksi terus masuk dan lain-lain, nanti menapaki tangga dan lain-lain dengan performance review yang jelas dan lain-lain. Tapi kalau untuk di dunia politik kan agak lebih beda ya, karena kan it's about influence, gimana lo bisa influencing many things sebenarnya di dalam internal partai, terus juga di grassroots-nya dan lain-lain, building coalition dan lain-lain. Menurut gue dengan pengalaman gue di multinational gitu ya, it's two different world gitu yang Pasti. emang nggak gampang. Tapi di dalam hal yang nggak gampang itu aku setuju sama Mbak Zelda bahwa perempuan emang lebih nggak gampang Lebih nggak gampang lagi gitu. iya. Karena perempuan yang ada di dalam politik itu selalu bilang mereka itu harus bekerja 2 kali lebih keras Exactly. minimum, Iya. dan sebagian besar effortnya itu cuma untuk membuktikan diri Iya. bahwa Aku karena setuju. gue perempuan, Iya. gue nggak lebih bodoh, Iya. nggak Iya. lebih inkompeten gitu, dan gue punya kesempatan yang sama Iya. gitu. Iya. Karena memang ini kalau kita ngelihat masyarakat luasnya ya emang yang tadi masih agak patriarki, masih ngelihat bahwa apa sih perempuan gitu. Dan politik kan selalu ini soal ngelit lo bakal jadi leaders Yes. gitu. Apakah lo jadi misalnya kepala daerah atau terpilih jadi legislatif, itu kan you represent your district gitu kan, harus lead gitu. Nah mungkin memang secara di masyarakat Indonesia perempuan itu ya belum terlalu dianggap bisa jadi leader juga gitu kan. Perempuan harus ya agak nomor 2. Itu akhirnya kebawa bahwa belum tentu lo bisa jadi leader gitu. Dan di sisi lain juga memang yang ini menarik banget datanya LIPI, perempuan yang masuk di politik tadi banyak yang hebat gitu ya, yang memang berjuang dari bawah itu banyak. Tapi yang paling banyak kalau kita bicara statistik itu either dia artis atau dia emang punya kaitan dengan politisi yang sudah jadi mapan Keluarganya gitu. siapa Keluarganya gitu ya, ya. exactly that. Yang mayoritas itu yang kayak gitu. Jadi memang apa ya? Memang pada akhirnya loh yang mungkin berjuang dari bawah dan lain-lain ini kalah nih jumlahnya sama yang kayaknya kok instan gitu, sehingga pada akhirnya ya ini merembet kemana-mana. Oh perempuan itu bisa jadi tuh kalau kayak gini Kalau kayak gini artis, loh. Iya, walaupun banyak juga artis yang memang serius di serius, politik ya iya, kan. tapi jadi terlanjur stigmanya seperti itu gitu. Dan ya balik lagi itu tadi bagaimana masyarakat kita ngelihat perempuan ya belum bisa jadi leader gitu. Atau kalaupun lo ada di situ, ih anaknya siapa? Gue pas nyalek ya mbak, gue nyalek tuh 23 tahun pada waktu itu. Dan benar-benar sebenarnya gue gak punya keluarga yang politik gitu. Jadi I'm the first gitu. Lo tiba-tiba terjun aja gitu, nyebur aja. Panjang sih ceritanya, but Okay. at that time tuh kayak emang waktunya pas, timingnya pas, ada yang donasi juga gitu segala macam. Ya udah jadinya nyalek lah, punya candidacy, punya billboard di dapil gitu kan. Pas billboard gue naik, terus orang-orangnya pada tanya, itu Dara, itu anaknya siapa ya? Itu anaknya siapa ya gitu. So it's not that dia tuh siapa ya, dia sekolah di mana gitu. Padahal waktu itu gue yang kayak ya udah sekolah di UI pada waktu itu kan, udah lulus gitu. Tapi bukan itu pertanyaannya, selalu kayak lo anak siapa sih, kok lo bisa sih pasang billboard di tengah kota gitu, di beberapa kota kabupaten, lo itu siapa? Jadi emang perempuan itu selalu dilihat sebagai ya itu perpanjangan dari kepentingan siapa lo di politik gitu. Cuman dilihat ya lo pasti proxy aja lah gitu, lo nggak bisa mikir sendiri gitu. Ini lo pasti punya banyak banget pengalaman soal ini, baik sebagai caleg maupun sekarang sebagai strategis gitu. Iya. Caleg dulu deh. Apa cerita-cerita lo waktu lo nyalek? Di dapil. Waktu di dapil itu gue kalau ketemu sama bapak-bapak ya, itu emang kerasa banget sih. Konstituen maksudnya? Konstituen bapak-bapak. Bayangin ya, anak umur 23 tahun fresh grade tiba-tiba harus ketemu sama bapak-bapak ini. Terus mereka biasanya ngerokok, minum kopi gitu kan. Dan ya udah gue harus ketemu gitu, gue cerita gue siapa. Itu kerasa banget sih, yang kayak pertanyaan pertama itu, kamu tuh anak siapa? Jadi mereka tuh cari tokoh, gue tuh anak siapa sih, yang mereka tuh nggak bisa tuh kalau gue tuh datang sebagai as myself tuh nggak bisa mbak. Harus selalu yang kayak, lo tuh anak siapa sih, lo dibawa siapa? Terus pada saat lo bilang lo bukan, nggak ada. Terus gitu kan, terus mereka kayak ya gitu, agak ya gitu. Oh malah ya. Iya agak kayak bukan ya, abis ya. Terus yang kedua kayak gini,
oh ya udah, terus bisa kasih apa untuk kita. Nah itu Bisa yahnya bisa berarti amplopnya agak kurang bisa banyak gini nih nggak, nanti. ya udah kalau gitu bisa perbaiki ini, kita nggak lapangan ini, lapangan badminton gitu Oh that's misalnya. okay dong. Ya yang kayak gitu, pada akhirnya karena gue bukan anak siapa-siapa, akhirnya lebih politik dagang sapi aja, lo bisa kasih apa gitu, kayak gitu. Ya, tapi kalau perbaikan fasilitas publik it's okay. Ya mereka kayak gitu biasanya. Nah yang kalau yang ibu-ibu beda. Oke. Gue kan masuk ke pengajian kan, itu ibu-ibu gue bisa datang ke mereka, misalnya gue speech gitu ya, kasih perkenalan diri, gue bawa isu pendidikan waktu itu. Mereka tuh lebih interaktif sih, lebih kayak, oh iya saya pengen anak saya kayak Mbak Dara kuliahnya di UI gitu, gimana ya, ini emang concern saya dan lain-lain. Oh bagus ya, Iya, bisa jadi lebih penerimaannya itu menurut gue lebih apa ya, mereka ngeliat gue tuh kayak anaknya kali ya, dan pengen anaknya nanti jadi kayak gue gitu. Berarti bener yang namanya politisi perempuan itu lebih bisa masuk ke segmen perempuan dan ibu-ibu itu bener menurut lo? Iya bener. Oh. Karena kalau misalnya di laki-laki agak susah sih Mbak, kayak misalnya gini, gue di dapil, ini juga gue kaget awalnya, gue kan ke dapil. Biasalah kalau pertemuan politik itu kan lo bisa sampai jam 2 pagi dan lain-lain. Terus di minggu kedua tuh tiba-tiba, awalnya kan gue sendiri aja kesana gitu kan sama tim. Terus di minggu kedua, you know what, tiba-tiba ada saran bahwa kamu harus punya asisten pribadi yang dampingin kamu ya. Jadi gue nggak boleh sendiri. Dari siapa ini sarannya? Dari tim lah gitu. Oke. Kayak kenapa? Gue bilang kan, karena kan kalau yang kayaknya kandidat laki-laki dia jalan aja sendiri. Karena iya, karena kamu perempuan, nggak bagus kalau kamu perempuan, kamu kelihatan kayak tiba-tiba di sekeliling bapak-bapak tuh kamu sendiri gitu, kayaknya kurang elok gitu. Jadi kamu tuh pakai ini ya, ada ya asistennya gitu. Jadi nanti kamu ada yang temenin kalau Oke. ketemu malam-malam gitu. Terus akhirnya akhirnya ada, dan ya ternyata ya emang begitu gitu. Masyarakat kita tuh memang masih begitu gitu. Ada norma-norma yang di situ juga gue kaget, yang kayak, oh kalau gue kandidat perempuan gue harus ditemenin kemana-mana, otherwise it will not look good menurut mereka gitu. Atau even kayak misalnya gue pulang gitu kan, kayak dapil gue tuh kan dulu 10 kota kabupaten ya Mbak, di Sumatera Utara 3. Itu jauh-jauh, Simalungun itu aja gede banget. Jadi gue bisa pulang gitu jam 2, jam 3 pagi. Itu masih ada juga yang nanyain, lo ngapain sampai jam 3 pagi? Ya cari suara dong, ngapain lagi gitu. Cuma kayak mungkin ya gitu ya, it's very unusual mungkin buat masyarakat kita untuk anak muda perempuan waktu itu berpolitik. Jadi ya banyak sih hal-hal yang di situ gue ngerasa, oh emang gak gampang banget buat perempuan. Makanya gue ngelihat legislator kita yang ada di sana gitu ya, yang perempuan itu mereka udah melalui banyak hal loh. Banget, bener. Gue ngerasa yang kayak, waduh keren banget. Ntar kapan-kapan kayak gue mau ngundang deh, gue pengen tahu loh mereka itu gimana gitu. Pasti mereka tuh di dalam sana gimana gitu kan, pasti nggak gampang. Iya. Nah itu lo sebagai caleg tadi dengan konstituen, kalau dengan sesama politisi, apakah itu partai ataukah mungkin cabang-cabang yang di daerah gitu, ada ini nggak? Gesekan nggak, atau bukan gesekan lah mungkin, tapi ada, oh ini nih karena gue perempuan gitu. Oh sebagai apa nih, waktu caleg atau sekarang? Waktu caleg, nah kalau waktu caleg menurut gue ya, kalau di partai itu tergantung lo jabatannya apa. Oke. Jadi kalau lo jabatannya tinggi gitu nggak diganggu-ganggu ya? Iya, mereka tuh lebih kayak, oh ini orang DPP ya kan, ini orang DPP, pusat. Orang pusat ya, ini orang pusat, kita harus ini gitu. Yang lumayan kerasa itu kalau di posisi gue sekarang gitu ya, kalau misalnya gue meeting gitu ya, mungkin ada juga, tapi sebenarnya nggak terlalu banyak gitu, tapi ada juga lah 1-2 gitu yang kerasa lah gitu, dari tatapannya ya kan, atau dari cara dia bicara, cara menanggapi, atau kayak gue udah ngerjain apa terus dia duplicate gitu, kayak lah kok kita ngerjain hal yang sama gitu kan, padahal kan gue udah handle nih, ya ada begitu lah cuy. Dan gue setelah gue pikir-pikir, kenapa ya, oh kayaknya gara-gara gue perempuan sih, bukan gara-gara hal lain. Jadi ya itunya masih ada ya, makanya balik lagi, long way to go kan untuk kita ada di dunia yang ideal seperti cita-cita para feminis gitu, itu long way to go.
Ini gue punya pengalaman yang sama nih dalam hal ini tuh sesuatu yang gue nggak bisa let go gitu sampai sekarang. Kenapa Jadi tuh Mbak? gue ada di sebuah meeting politik gitu ya, diperkenalkan sebagai Zelda ini gitu ya. Kemudian gue udah biasa kalau misalnya dipandang rendah, gue udah biasa. Tidak diajak bicara, gue udah biasa. Gue nggak tahu lo gitu nggak? Kayak yang diajak bicara tuh pasti yang cowok dulu, yang cewek tuh enggak. Lo diajak siapa kesini? Nah, atau dipikirnya cuma nemenin, lo ya kan? diajak siapa? Iya, dan pernah tuh sampai celutukannya gini, oh ini kirain di sini cuma ngenalin doang, kirain perantara gitu. Ya ampun, gue yang parah. I'm so sorry. It happens to you too. Ya, along the lines gitu, along those lines lah gitu, seputar itulah gitu. Gimana kita tuh kadang dianggap ya cuman kayak candy-candy-nya aja banget. Mana nih bos lo yang beneran di mana gitu. Terus atungnya mbak tolong catet gitu. Iya, notulen ya gitu. Iya, ada kejadian kayak gitu. Iya. Aduh, tapi lo nggak membuat lo males kayak gitu? Enggak, karena gue merasa kalau untuk politik ya dari background gue dan lain-lain, gue ngerasa emang passion gue di sini satu, dan yang kedua gue kan fokusnya di ini ya Mbak, kayak digital transformation within the party gitu. Jadi gue tuh banyak capacity building, gimana gue ngajarin orang-orang candidates supaya mereka pakai cara-cara yang modern untuk kampanye dan lain-lain gitu kan, digital transformation lah basically. Oh, that's another problem. Yeah, it's another problem yang we need to talk about. But job desk gue tuh lebih ke sana karena gue punya pengalaman pernah kerja di salah satu social media platform gitu kan. Nah, jadi gue itu merasa itu something yang needed di Indonesia sekarang gitu ya. Gue tuh despite any challenges ini, gue tuh seneng banget kalau ada candidates yang tadinya tuh tertutup, tadinya nggak kelihatan di masyarakat, tapi dia sekarang udah campaign pakai misalnya sosial media, terus nggak gaptek lagi dan masyarakatnya pun ternyata menyambut dia dengan baik, pada datang ke dia DM, Pak saya belum dapat kartu tani gitu. Itu buat gue tuh heartwarming kayak gitu. Terus dia ngerespon, iya nanti diselesaikan, minta data dan lain-lain gitu. Jadi those kind of stuff yang gue percaya harusnya effort kayak gitu tuh direplikasi lebih luas gitu. Kan problem di Indonesia itu salah satunya adalah masyarakat itu selalu ngerasa mereka kurang berinteraksi dengan pejabat yang terpilih, dan mereka merasa nggak punya saluran juga mau bicaranya lewat apa, karena datangnya kan 5 tahun sekali. Itu juga kalau datang kadang banyak tim sesnya aja yang datang, atau balihonya aja tahu-tahu ada balihonya aja gitu. Jadi menurut gue itu problem ya demokrasi kita gitu. Kok bisa lo yang mewakili tapi lo nggak datang, rakyat lo nggak tahu lo tuh siapa. Pas gue nyalek banyak banget yang berkaca-kaca cuman gara-gara gue datang. Jadi kan itu very si Malungun Mbak, itu desanya tuh bisa yang kebayang kan. Jadi pas gue datang ke sana mereka kayak, loh ada ya yang datang gitu. Itu mereka tuh the bar is very low gitu. Dan menurut gue dengan adanya teknologi, gue juga paham ya mungkin gak semua dapil bisa terjangkau. If we talk about Kalimantan gitu kan, itu kan dapilnya luar biasa gede. Asli. Juga kalau mengharapkan calegnya juga harus keliling ke semua, itu kan yang gak bisa terus-terusan. Jadi dengan adanya teknologi, gue merasa harusnya itu bisa di bypass gitu. Nah karena gue punya misi gitu ya, something yang I believe di situ. Jadi semua yang terjadi, misalnya ini gimana ada challenge bahwa gue perempuan dan lain-lain tuh, menurut gue itu bumbu-bumbu kehidupan aja gitu. Jadi ya bumbu-bumbu kehidupan yang tentu harus kita terus selesaikan, bukan juga dinormalisasi gitu. Cuman gue merasa I have bigger things gitu ya, sambil ini tuh juga lebih ke ini tahu, sambil latihan juga dakwah. kesabaran. Iya, latihan kesabaran. Dan enggak, kalau buat gue ini tuh menurut gue ya, ini tuh kayak memaksa otak gue untuk berstrategi. Ya, exactly. Kan gue nggak mungkin nyemprot orang tiap hari kan. Bener. Nggak mungkin ngajak berantem gitu. Kan energi kita terbatas juga gitu kan. Ya udah fokus on the bigger things, yang sambil ya kita podcast ini juga menurut gue ini salah satu cara lah buat kita untuk raising awareness bahwa nggak boleh gitu lagi loh. Kita tuh sebenarnya terganggu loh gitu. Iya. Kalau digituin. Tapi kita kan dari tadi udah bahas ya bahwa jadi perempuan di politik di bagian apapun itu sulit. Ya kan, we've established that. Kalau gitu pesannya apa dong menurut lo buat mungkin perempuan-perempuan muda di luar sana yang pengen masuk politik
menurut lo kenapa perempuan harus masuk politik kalau gitu? Buat memperjuangkan apa yang mereka peduli, isu apapun yang mereka peduli gitu. Karena misalnya nggak harus isu perempuan. Jadi kalau lo misalnya memang ngerasa lo ingin berbuat sesuatu untuk komunitas lo, untuk dapil masyarakat, harus isu ya perempuan. harus ke politik. Kayak misalnya kalau gue selalu ngerasa gitu ya, dengan gue masuk politik gini, gue kan juga datangnya dari Pematang Siantar, it's very ya humble beginning gitu-gitu. Nah, gue merasa masalah ketimpangan itu ada banget antara hometown gue sama yang gue lihat di Jakarta gitu kan. Kayak gue selalu bercita-cita kapan ya daerah sana juga bisa semaju Jakarta, orang-orang bisa dapat gaji kayak UMR-nya Jakarta gitu kan. Nah, gue merasa cara untuk gue bisa kayak berdampak itu ya dengan pada waktu itu masuk politik. Karena kalau gue bisa jadi perwakilan, kan gue bisa kayak mengubah, berdampak ke sana, kayak gue bisa jadi jembatannya lah orang-orang sana untuk pada akhirnya pembangunan di sana lebih baik kayak gitu. Nah, isu gue waktu itu pendidikan dan juga tentu pemberdayaan perempuan. Nah, kalau misalnya perempuan-perempuan muda lainnya merasa hal yang sama juga, merasa ada keresahan gitu, yang dia merasa kayak gue lebih pengen berdampak yang lebih deh untuk komunitas gue gitu, ya ayo masuk politik gitu, ayo perjuangkan itu dari politik, karena ya politik itu kan mengubah secara sistemik gitu. Nah, ini dari tadi kan kita ngomonginnya kayak politik itu gini-gini, jadi kayak nakutin gitu ya kayaknya. Enggak ya, nggak nakutin ya. Nah, sebenarnya bukan nakutin ya, kita di sini cuman kayak biar kalian tahu apa yang ada di dalam. Paling Tapi tidak siap. Nanti bisa ngobrol sama kita gitu kan, gimana lebih lanjutnya. Cuman ya apakah masih worth it? Menurut gue masih banget gitu, karena it's a fulfilling. Mbak Zelda merasa juga gak sih kayak ketika ada something yang terjadi di dalam politiknya, you feel like oh ini fulfilling ya, ternyata. Iya kan, itu very fulfilling. Karena ya itu tadi, kita ngebantu, misalnya nih kita ngebantu satu legislator, itu kan dia ngewakilin banyak orang, dan ternyata hal itu jadi ngebantu orang di dapilnya dia misalnya, that kind of stuff gitu. Kalau saran gue sih untuk perempuan-perempuan muda yang mau masuk politik, cari temen, cari mentor, cari ya di partainya masing-masing kan juga pasti ada yang kayak gue bilang tadi, champion-champion yang gue merasa kalau gue ketemu politisi perempuan gitu ya, berhadapan gitu, meeting-meeting itu mereka jauh lebih inklusif, jauh lebih ya mungkin solidaritas juga kali ya, kayak pastilah, sama-sama tahu yang kayak oke, I got your back gitu kan. Jadi ya udah cari aja gitu sama mentor-mentor seniornya gitu, yang pasti mereka lebih open dan lebih merangkul lah gitu. Tapi bicara soal memperjuangkan sesuatu ya, menurut gue ada satu miskonsepsi gitu tentang orang bisa perempuan bisa laki-laki masuk ke politik untuk kemudian memperjuangkan sesuatu. Itu tuh kan tidak selinier itu, karena ini kan akan ada hubungannya. Misalnya gini ya, ada partai yang perempuannya 35% katakanlah gitu, tapi suaranya di parlemen sedikit. Terus buat apa gitu kan? Itu kan tergantung lo seberapa besar di parlemen, karena membuat undang-undang tuh kan upaya rame-rame, itu kan kolektif gitu. Pimpinan DPR juga kolektif kepemimpinannya, dan pembuatan undang-undang tuh kan melalui banyak sekali tangan, ya kan? Iya, betul. Artinya it doesn't mean bahwa ketika lebih banyak perempuan maka otomatis outputnya akan punya perspektif gender yang lebih baik. Belum tentu kan? Kayak RUU Ketahanan Keluarga tadi gitu kan. Dan RUU TPKS juga kan itu lama banget dulu, berapa periode dia mandek kan sampai akhirnya disahkan. Tapi kan RUU TPKS itu kalau kita ingat terakhir 1-2 tahun sebelum disahkan itu 2019, itu kan juga rame banget dukungan publik gitu kan. Jadi one thing untuk kita ngirim banyak anggota yang berperspektif gender ke sana, karena itu artinya mereka aware in the first place bahwa nganggap ini tuh harus masuk prolegnas gitu. Itu in the first place. Tapi juga di sisi lain menurut gue masyarakatnya juga harus ngelapis. Kalau masyarakatnya putting enough tekanan gitu ya, enough pressure, artinya mereka juga aware nih RUU TPKS tuh perlu loh gitu. Waktu itu kan sangat-sangat rame gitu kan gerakannya, dan pada akhirnya itu yang kan
balik lagi ya, politisi kan salah satu yang mereka peduli adalah votes kan, suara kan, konstituen mereka. Kalau konstituennya itu menganggap itu penting gitu, tekanannya banyak, masif, ya itu bisa jadi alat bantu pendorong juga gitu. Jadi dengan kata lain, effort kita itu untuk punya outcome kebijakan yang ramah perempuan itu kan supply dan demand gitu kan. Jadi di sananya ada anggota dewan yang mungkin berinisiatif memulai gitu ya undang-undang yang seperti itu, atau dia ambil dari masyarakatnya, tapi juga masyarakatnya pada akhirnya ya merasa itu penting sehingga putting enough pressure juga di publik gitu. Ya, Itu sih kolaborasi. Oke, Dara waktunya habis. Sayang banget pengen padahal kita lanjut ngobrol. Thank you banget udah datang ya Dara. Good luck. Thank you. And thank you for watching ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan kasih tahu kita topik-topik apa sih yang menurut kamu perlu dibahas di episode-episode selanjutnya. Tiap episode The Female Politicast juga akan ada di Spotify. Kamu bisa denger di situ. Jangan lupa listen and share. Dan untuk tahu update-update insightful lainnya, follow kita juga dong di IG dan TikTok di @womantalk_com. Saya Zelda, see you.